warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian diaturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik kesempurnaan, tiada tepi serta batas akhir yang menggoreskan setiap takdir makhluk dengan cara terbaik tanpa menggores luka serta kezaliman. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Ummahatillah rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk menghadiri majelis online ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga para tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Seperti biasa kita melanjutkan surah Al-Buruj. Insya Allah hari ini kita lanjutkan di surah Al-Buruj. Kita murajaah di surah At-Tariq. Sudah dibagi ya, insya Allah. Itu saja. Baik. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Waalaikumsalam. At-Tariq ayat 11 sampai 14. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hindarkanlah saya dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wasama'i zati roja'at. Wasama'i dan langit. Wasama'i mempunyai roja, hujan. Wasama wal ardi zati sodia. Wal ardi sodia. Dan bumi mempunyai tanam-tanaman. Innahu laqaulun fasal. Dan sesungguhnya benar-benar firman fasal, pemisah. Wa ma huwa fil hasal. Wa ma dan tidak huwa dia fil hasal, benar-benar sia-sia. Nah, barakallahu fiik. Lazim. Ya, Hasan, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wardah ayat 15 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum yaqiduna kaida. Innahum sesungguhnya mereka yaqiduna kaida, mereka membuat tipu daya. Wa aqidu kaida, dan aku pun membuat tipu daya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil, maka berilah mereka tangguh. Al-kafirina, orang-orang kafir. Wa mahilil, iya. Amhilhum, berilah tangguh mereka ruwaida, sebentar. Ya. Habis khalas Ustaz. Iya, na'am. Jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan Ustazah. Ya, wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan.
Iya, baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassama'i dzatis sadr. Afwan salah. Wassama'i dzatir raj. Wassama'i demi langit dan demi langit zati yang mempunyai ar-raj hujan. Wal ardu zatis sadr. Wal ardu dan demi bumi zati yang mempunyai sadr As-sadai. tumbuhan. As-sadr tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fazl. Innahu sungguh Al-Quran itu laqaulun adalah benar-benar perkataan fazl yang jelas, yaitu pembeda yang hak dan yang batil. Nah, Wa ma huwa bil hazl. Wa ma dan tidaklah huwa Al-Quran itu bil hazl dengan senda gurau atau Sadaqallahul azim. Zaza. jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Silakan Bapak Iti barakallah. Sebelum Zaza. Ya, afwan. Yakiduna kaida. Yakidu mereka merencanakan kaida tipu daya, wa akidu kaida, wa akidu dan aku membuat kaida tipu daya, famah hilil kafirina amhilhum luwaida. Famahili maka berilah penangguhan al-kafirina orang-orang kafir amhilhum berilah mereka penangguhan waktu ruwaida sebentar. Ya. Ya. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Husna lama baru kelihatan? Iya, kemarin ada kegiatan 17 Agustus Ustazah di kantor suami. Di afwan saja. Iya, nggak apa-apa Bu, silakan. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassama'i dzatir raj. Wassama'i demi langit jadi mempunyai hujan. Wal ardi dzatis sadr. Wal ardi demi bumi jadi mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl. Innahu sungguh ia qaulun benar-benar berfirman fasl pemisah yang baik dan batil. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma dan tidak huwa ia Al-Quran bil hazl dengan sia-sia. Sadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi Na'am. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ustazah, Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innahum yakiduna kaida. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, yakidu, mereka membuat tipu daya, kaida, tipu daya. Wa akidu kaida, dan aku, Allah, membuat tipu daya, kaida, tipu daya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil, maka beri tangguhlah al-kafirina, orang-orang kafir itu, amhilhum, beri tangguh mereka, ruwaida, sebentar saja. Sadaqallahul azim. Jazakillah khair, Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Fiki barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassama'i dzatir raja. Demi langit zati yang mempunyai ar-raja, air hujan. Ya. Wal ardi dan wal ardi zatil soda Zatus soda. wal ardi zatil soda dan bumi zatil mempunyai soda, tumbuh-tumbuhan. Innahu lau qaulun fasal. Sesungguhnya Al-Quran itu huwa itu Bil hazl. bil hasil, sesungguhnya sesungguhnya itu afwan saja lau qaulun adalah benar-benar perkataan bil fazl bil fazl hasil fasl ya Ya. fasl adalah jelas pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan tidaklah Al-Quran itu senda gurau, hazl, bil hazl. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, nah, barakallahu fiik. Fiki barakallah jazakallah. Allah betul arifin. Selanjutnya Saya Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yakiduna kaida. Innahum, sesungguhnya mereka yakidu, mereka membuat tipu daya, kaida, tipu daya.
wa akiduna kaida, dan aku telah membuat tipu daya, kaidah, tipu daya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil, maka berilah mereka penangguhan, al kafirina, kepada orang-orang kafir, amhilhum, dan amhilhum, berilah mereka penangguhan waktu, ruwaida, sebentar. Sadaqallahul Barakallahu fiik, Masya Allah. Alhamdulillah Bu Hakim hadir. Masya Allah. Siap, Ustazah. Nomor 9 yang Ma. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan nama Allah, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. At-Thariq ayat 11 sampai 14. Ya, nah. Was-samaa'i zatir rajik. Benarkah? Was-samaa'i zatir rajik. Ya, ar-raji'. Ar-raj. Izatir raj. Was-sama, demi langit. Izati, yang mengandung roj. Ulangi, air hujan. wassama'i itu satu kata. Kemudian nanti izati satu kata. Ya. Jadi nggak dibaca izati ya. Ya. Wassama'i zatir raj. Wassama'i, demi langit. Demi langit. Zatir, zati. Yang zati, mengandung. Yang mempunyai, mengandung. Roj, itu air hujan. Ar-raji'. Ar-roj. Ya, ar-roj. Ya. Wal ardi zati sodik. Wal ardi zati sodik. Sodak. Wal ardi. Wal ardi, dan bumi. Zati, yang mempunyai sodak. Sodak itu tumbuh-tumbuhan. Bacanya gimana? Sodak. Gimana? As-soda'. Sodak. Ya. Ya, huruf ain ya. Ya, sodak. Innahu laqaulun fasal. Innahu, sesungguhnya itu, laqaulu, benar-benar firman Allah, fasal, adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Fasal. Wa ma huwa bil hazal. Wa ma dan bukanlah huwa itu bihazal, benar-benar senda gurau atau senda gurau atau apa ya? Ya, senda gurau. Ya. Sudah Ustazah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, barakallahu fiik. Masih ada yang belum? Sudah selesai semua. Ustazah Ida Witanti. Ustazah Ida, nomor 10. Silakan. Kayaknya beliau menyimak deh di pollingnya. Oh, udah iya. saja. Nah, sudah ya. Baik. Kita masuk pada surah selanjutnya, yakni surah Al-Buruj. Kita baca bersama-sama ya. Ya, Ustazah. Surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Wassama'i dhatil buruj. والسماء ذات البروج Wal yawmil maw'ud. واليوم الموعود Wa syahidin wa mashhud. وشاهد ومشهود Qutila ashabul ukhdud. قتل أصحاب الأخدود An-nari dhatil waqud. النار ذات الوقود Hum 'alaiha qu'ud. إذ هم عليها قعود Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود Fama naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. وما نقموا منهم أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. الذي له ملك السماوات والأرض Allahu ala kulli syai'in syahid. والله على كل شيء شهيد Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا Thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul harir. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Allahumma hamna bil Quran. Untuk hari ini kita cukupkan 10 ayat dulu ya. Ya. Baik, diperhatikan, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i. Jadi kalau menerjemahkan jangan was-sama, kemudian nanti idati, enggak seperti itu ya. Jadi satu kata, satu kata ya. Nah.
Wassamai demi langit, zati yang memiliki, yang mempunyai atau yang mengandung, itu sama aja. Al-buruj, gugusan bintang. Gugusan bintang. Wal yaumil maw'ud, wal yaumi demi hari, al maw'ud yang dijanjikan. Wal yaumi demi hari, al maw'ud yang dijanjikan. Wa syahidin wa masyhud. Wa syahidin demi yang menyaksikan, wa syahidin demi yang menyaksikan, wa masyhud dan yang disaksikan. Dan yang disaksikan. Syahid dan masyhud. Wa syahidin demi yang menyaksikan, wa masyhud dan disaksikan. Qutila ashabul ukhdud. Qutila binasalah. Qutila binasalah. Ashabu kaum. Kaum. Al-ukhdud pembuat parit. Qutila binasalah ashabul ukhdud. Kaum pembuat parit. An-nari dzatil waqud. An-nar yaitu api, dzati mempunyai, al-waqud kayu bakar. Kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum ketika mereka, ketika, hum mereka. Kalau ada yang menulis, kalau saya lihat nggak ada yang menulisnya, jadi saya percepat ya. Yes, kalau terlalu cepat nanti bilang aja. Saya nulis saja. Oh, ada yang menulis ya. Idhum ketika, hum mereka. Ketika mereka, alaiha atasnya. Ala ha, berarti atasnya. Alaiha atasnya. Qu'ud duduk. Duduk. Qu'ud duduk. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum dan mereka. Wahum dan mereka. Ala. Apa tadi artinya ala? Sudah sering? Atas. Awasan. Ala atas. Ma yaf'aluna. Ma. Apa yang? Apa yang. Ya boleh. Apa yang. Yaf'aluna. Mereka perbuat. Fa'ala yaf'alu. Ya. Ma yaf'aluna. Mereka perbuat. Saya ulang kembali. Wahum dan mereka ala atas ma yaf'aluna. Apa yang mereka perbuat. Bil mu'minina. Terhadap orang-orang. Dengan. Ya, dengan. Ya, Hasan. Al-mu'minina. Orang-orang beriman.
orang-orang yang beriman. Jadi bil mukminina terhadap orang-orang yang beriman. Syuhud. Menyaksikan. Ya, menyaksikan. Syuhud, menyaksikan. Mereka menyaksikannya. Tadi yang di gimana? apa Ustazah? Tadi yang wasahidin wa mashhud itu yang menyaksikan dan disaksikan. Ya, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kalau di sini syuhud menyaksikan. Ya. Menyaksikan, ya. Ya, syuhud di sini banyak yang menyaksikan, orang-orang yang menyaksikannya. Selanjutnya di ayat ke-8, wa ma naqamu wa ma Wadan. dan di sini ma-nya ini bukan berarti apa-apa Bukan ya. apa yang Akan tidak. tapi Tidak. ya. Makna fi ya. Ya. Maknya berarti tidak ya. Wa ma tidaklah naqamu mereka menyiksa. Naqamu mereka menyiksa Minhum di antara mereka. Di antara mereka. Di antara mereka illa kecuali ayyuminu bahwa yu'minu mereka beriman. Hendaknya boleh enggak Ustazah? Gimana? Hendaknya boleh. Hendaknya enggak. Bahwa ini di sini. Ini bahwa beda. Mereka beda ya. Beda nanti pengertiannya nanti berbeda kalau diganti dengan hendaklah. Yu'minu mereka bahwa mereka beriman billahi terhadap kepada Allah. Ya. Billahi kepada Allah. Al-Azizi yang maha perkasa. Al-Hamid maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi yang. Kalau alladzina orang-orang yang. Ya, orang-orang yang. Orang-orang yang. Lahu baginya. Lahu ya. Baginya. Yang memilikinya ya. Miliknya. Yang miliknya, lahu baginya atau miliknya, mulku kekuasaan kerajaan. Atau kerajaan. As-samawati langit ya. As-sama ya sama artinya ya. As-sama dengan as-samawat itu sama artinya. Kalau as-sama langit, as-samawat ya langit-langit ya. As-samawati langit wal ardi dan bumi. Ya. Wallahu dan Allah. Ya, dan Allah. Kalau wallahi demi Allah. Ya Allah. Wallahu Allahnya. Dan Allah. Jadi kalau wa dulu kemudian Allahu berakhir dengan harokat dhammah berarti Allahnya itu sebagai fa'il ya. Wallahu dan Allah. Tapi kalau wallahi berarti wawnya di sini adalah demi. Allahu dan Allah ala atas segala sesuatu. Segala atau tiap-tiap syai'in sesuatu syahid menyaksikan
menyaksikan. menyaksikan. Syahid, maha menyaksikan. Satu lagi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Inna Sesungguhnya san alladzina orang-orang yang fatanu Mereka fatan. mendapat Mereka, cobaan. mendatangkan mereka membunuh dan menyiksa. Mereka membunuh. Mereka membunuh dan menyiksa. Ya, boleh membunuh, boleh menyiksa ya. Mereka menyiksa al-mu'minina, orang-orang yang beriman, orang-orang beriman dari kalangan laki-laki, al-mu'minin. Ya, orang-orang yang beriman. Wal mu'minat, perempuan yang beriman. ya, dan wanita-wanita mukminah. Tumma, kemudian lam yatubu. Lam tidak yatubu, Mereka Taubat. bertaubat. mereka tidak bertaubat. bertaubat. Ya, Jadi kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum, Maka bagi mereka maka bagi mereka adabu jahannam. Adabu Azab neraka jahanam. jahannama, neraka jahanam. jahannam. Walahum, Maka Dan bagi bagi mereka bagi mereka adabu azab jadab al-hariq, yang membakar. api yang menyala-nyala, Itu membakar. Ya. membakar. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ummahat fillah rahimakumullah, ya, sampai di ayat 10 dulu, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut di ayat 11 sampai ayat 22 insyaallah. Baik. Ya. Surah Al-Buruj. Kita hari ini kita jelaskan sedikit tentang surah Al-Buruj. Berapa kata biasanya Ustaz? Ya, gimana? Berapa kata, berapa Ya. huruf biasanya? Ya, naam. Surah Al-Buruj ini surah yang ke-85. Iya. Ya, 85. Jumlah ayat 22. Kemudian jumlah huruf 459. 59 huruf kata kalimatnya. Kemudian jumlah kalimat 109 kalimat. 9 kalimat. Dan termasuk surah Makkiyah, diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah. Al-Buruj artinya adalah gugusan bintang. Nah, gugusan bintang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Buruj ayat 1. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki bintang. Demi langit yang memiliki bintang. Jadi sebagian ulama menafsirkan bahwasanya Al-Buruj itu artinya adalah tempat-tempat. Gimana? Bukan tata surya ya, Ustaz? Ya, salah satunya peredaran bintang-bintang, ya, atau tempat-tempat yang ada di langit yang dilewati oleh matahari, ya. Ya, atau bisa diartikan dengan tata surya. Kemudian ulama yang lain menafsirkan bahwasanya Al-Buruj itu artinya istana. Ya. Istana. Karena istana itu berada di atas langit.
istana itu memiliki istana-istana maksudnya di sini istana-istana yang ada di dalam surga. Kemudian surga itu berada di atas langit, berada di atas langit. Kemudian yang lain menafsirkan manazilul qamar, yaitu yang peredaran bulan dan peredaran bulan ya, peredaran bulan. Makanya ada beberapa ulama yang mengartikan di sini, bahkan ini dianggap yang paling kuat, bahwasanya al-buruj di sini artinya adalah dari sebagian penafsir itu seperti Muqatil, kemudian para tabi'in yang seperti Muqatil tadi menjelaskan bahwasanya tempat-tempat atau poros yang dilewati oleh matahari yang ada di langit. Itu arti dari al-buruj. Kemudian penafsir yang lain seperti Ibnu Abbas itu adalah anaknya Abbas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menafsirkan juga Abu Hurairah menafsirkan bahwasanya al-buruj di situ adalah tempat-tempat yang dilewati matahari di sini adalah seperti bulan-bulan yang seperti Aries, Taurus, Gemini, itu nama-nama bintang ya. Yang kadang-kadang manusia itu mentakwilkan kalau kamu lahir bulan Scorpio atau bulan Gemini itu ditakwilkan seperti itu. Nah, inilah salah satu penjelasan yang ada di dalam Al-Qur'an ini bahwasanya nama-nama itu sebenarnya memang betul. Ada nama Scorpio, ada nama Gemini, ada nama Taurus. Tapi kalau mentakwilkan bahwasanya ada sesuatu yang kandungannya di situ tanpa menyadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah salah satu kemusyrikan. Jadi Jadi kita tidak boleh mentakwilkan bahwa kalau lahir ini nanti kamu jadi pemarah, jadi ini tuh. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Langit adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Maka di dalam saya lupa ayatnya, di dalam surah Fatir itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya nanti langit itu akan pecah ketika nanti hari kiamat, maka langit itu akan dipecahkan sehingga langit itu akan berjatuhan, kemudian isi-isinya akan berjatuhan semua kecuali matahari dan bintang, karena matahari dan bintang nanti akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang Quraisy ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat tersebut, orang-orang Quraisy itu menganggap bahwasanya langit itu adalah sesuatu yang lemah, tidak kokoh. Ya. Makanya banyak jarang orang menyembah langit, ya, jarang orang menyembah langit karena merasa bahwasanya langit itu nanti akan runtuh ketika hari kiamat. Tapi yang paling banyak itu yang disembah oleh manusia adalah matahari. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat itu tidak dihancurkan. Jadi matahari dan bulan itu tidak dihancurkan tapi disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ketika dibangkitkan manusia, matahari itu dikemanakan? Sudah Di atas. Dijelaskan dulu kemana? Di atas kepala. Di atas kepala. Ya, di padang. Dengan buminya. Ya, di padang, dibawa ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu di atas kepala manusia. Jadi Ummahat, bayangkan di atas kepala kita, satu jengkal di atas kepala itu matahari. Kemudian kita menunggu hisab itu, langsung dihisab, menunggu hisab itu selama 50.000 tahun. Tahun, Masya Allah. Nah, kemudian nanti setelah dihisab semua amalan-amalan itu ditimbang, kemudian dihisab, pokoknya semua selesai, ahli neraka sudah masuk, ahli neraka ke neraka, kemudian ahli surga sudah dipersilahkan masuk ke dalam surga, maka matahari ini kemana? Masih di situ kah tempatnya? Masih di padang mahsyar kah? Iya. Kalau nggak salah dulu saya udah jelasin di surah Al-Fatihah.
Masuk ke neraka, jadi dibenamkan ke dalam neraka. Masya Allah. Siapa ini? Ini menyimak dari awal ya, Ummahat ya. Masya Allah. Itu dibenamkan di dalam neraka. Artinya bahwasanya menunjukkan dengan dibenamkannya matahari ke dasar neraka jahanam itu menunjukkan kepada kita bahwa matahari itu adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menganggap ada makhluk yang berkuasa, ada makhluk yang bisa segala-galanya, maka ini adalah salah satu mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, salah satu perbuatan yang menyetarakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai media sumpahnya. Itu sangat banyak sekali ya yang sudah kita pelajari, yang sudah kita baca di surah-surah pendek kemarin. Mulai dengan was-sama, demi langit, zatil buruj, yang mempunyai gugusan bintang. Yang mempunyai gugusan bintang. Makhluk-makhluk ajaib, makhluk-makhluk hebat, itu adalah sarana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam ini. Jadi bukan untuk disembah. Ya. Supaya senantiasa menumbuhkan keimanan kita di dalam hati kita bahwa betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta makhluk. Sebagaimana di dalam surat Thariq yang sudah kita pelajari kemarin, was-samaa'i wat-thariq. Ya. Demi langit. Ya, dalam suatu riwayat hadis Muslim bahwasanya Zaid bin Khalid Al-Juhaini radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengimami salat subuh di sebuah wilayah yang bernama Hudaybiyah. Setelah selesai salat, dalam keadaan sholat, ternyata hujan turun. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah SAW menghadap ke jamaah kemudian berkata, apa yang Allah Subhanahu wa taala tadi katakan? Jadi rupanya pada saat itu turunlah wahyu. Kemudian para sahabat menjawab bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, di antara hambaku ada yang mukmin dan ada yang kafir. Adapun yang beriman itu adalah orang-orang yang mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ya, jadi kalau turun hujan, hendaklah kita berdoa. Jadi itu pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang mukmin ketika selesai turun hujan, maka kalau sedang turun hujan apa Mbak doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Setelah selesai hujan, maka dibaca mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, di antara hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Nah, orang yang beriman itu ketika selesai hujan, ya, dia senantiasa berdoa bahwasanya mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ya. Ummahat fillah rahimakumullah, kita lanjut. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud artinya adalah dan demi hari yang dijanjikan, ya, yang dijanjikan. Maksudnya di sini adalah hari kiamat. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat? Karena hari kiamat itu pasti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hal tersebut. Ya. Makanya nanti ketika orang-orang masuk surga itu sudah mengatakan yang sudah selamat sampai ke dalam surga, mereka mengatakan bahwasanya inilah janji Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa malina Berikan tadiya. petunjuk kepada kami. Ya. Kemudian nanti dilanjutkan bahwasanya inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kami dahulu. Ya. Shadaqana wa'dah. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Ya. Jadi orang-orang yang berhasil masuk surga nanti mereka mengatakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi janjinya kepada kami yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan ketika kami di dunia. Maka seperti ini ketika hari akhirat itu, hari hari kiamat itu pasti akan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hal itu. Dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina." Ya. Sebagaimana kami telah menciptakan makhluk dan kami kembalikan makhluk tersebut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika kita awalnya tidak ada, kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilahirkannya kita ke muka bumi ini, artinya kita sudah diadakan. Artinya kita sudah ada. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya hari apa, tanggal berapa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz bahwa jatah kita di dunia itu sampai hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ketika nanti kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan kita kembali tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika nanti dibangkitkan seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa taala akan mudah mengembalikan hal itu. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana tadinya tidak ada, kemudian diadakan, kemudian nanti manusia itu kembali, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali. Maka orang-orang yang kafir itu menganggap bahwasanya mengembalikan orang yang sudah mati itu tidak mungkin. Bagaimana bisa tulang belulang sudah hancur itu bisa dikembalikan, padahal itu sangat mudah bagi Allah. Yang tadinya sudah ada untuk dikembalikan itu sangat mudah, apalagi kita tadinya tidak ada saja Allah Subhanahu wa taala mudah untuk menciptakan kita, menciptakan manusia, apalagi yang sudah ada kemudian tinggal dikembalikan. Juga di dalam surah yang lain ya ada seperti itu. Maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wal yaumil mau'ud, demi hari yang telah dijanjikan. Selanjutnya, wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Maka Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya ada beberapa penafsiran dari para ulama dan ini ada ada perbedaan pendapat. Tapi ketika perbedaan pendapat tentang penafsiran itu saling menguatkan, berbeda dengan ketika ulama itu berbeda pendapat tentang masalah fikih. Kalau masalah fikih, misalkan mengangkat tangan seperti ada, itu berbeda. Tapi kalau masalah penafsiran Al-Quran, maka ulama yang satu dengan ulama lainnya itu saling menguatkan, tidak ada perbedaan. Maksudnya walaupun berbeda, tapi saling menguatkan penafsiran tersebut. Maka kata syahid di sini, syahid wa masyhud, artinya manusia nanti akan saling menyaksikan dan dan berkumpul di hari kiamat. Ya. Ada yang menganggap bahwasanya syahid wa masyhud itu berkumpul pada hari Jumat. Ada juga yang menerjemahkan atau menafsirkan bahwasanya syahid wa masyhud di sini adalah itu jamaah haji. Jamaah haji yang menyaksikan haji itu ketika penyembelihan hewan, itu yang disebut dengan syahid wa masyhud. Jadi ada yang menyaksikan dan disaksikan. Kemudian yang ketiga, penafsiran yang ketiga, syahid wa masyhud ditafsirkan bahwasanya orang-orang yang hadir di sholat Id, ya, di sholat Id. Akan tapi yang keempat, penafsiran yang keempat, dan ini yang paling kuat, bahwasanya manusia nanti akan hadir yaumil kiamat, saling menyaksikan. Syahid di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan menyaksikan
dan disaksikan adalah umat Islam. Dan disaksikan adalah umat Islam. Sebagaimana ketika Nabi Nuh nanti ditanya, ketika umatnya Nabi Nuh nanti ditanya, apakah pernah ada seorang Rasul yang menyampaikan kepada kalian tentang penyembahan, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti para umatnya itu mengatakan tidak pernah sampai kepada kami, tidak pernah ada Rasul-Rasul yang menyampaikan kepada kami. Nah, yang menjadi saksi nanti pada hari kemudian itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau mau ada yang bertanya, bagaimana mungkin umatnya Nabi Muhammad SAW bisa menjadi saksi antara Nabi Nuh dengan kaumnya, padahal pada masa itu umatnya Nabi Muhammad SAW itu nggak ada, belum hadir, masih jauh. Ya. Maka umatnya Muhammad mengatakan bahwasanya kami menyaksikan dan kami yakin bahwasanya itu betul Nabi Nuh menyampaikan risalah tersebut karena kami membaca, karena kami punya Al-Quran. Kami punya kisah-kisah di dalam Al-Quran sehingga kami pelajari dan kami pahami, maka kami yakin bahwa apapun yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar adanya. Nah, itulah jadi umatnya Nabi SAW nanti akan menjadi saksi di hari kemudian. Selanjutnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi. Dan ini nanti Ummahat ketika nanti ada pelajaran tahsin ini akan berkaitan di situ. Rasulullah SAW pernah melakukan transaksi jual beli kuda. Setelah sepakat berapa harga kudanya tersebut, nah Rasulullah SAW menanyakan harganya. Ketika keesokan harinya Rasulullah SAW ingin membayar kuda tersebut, maka orang Yahudi ini mengatakan bahwasanya kemarin kita belum pernah kita belum pernah sepakat tentang masalah harga tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kemarin kita sudah sepakat dan hari ini saya akan membayarnya. Nah, orang Yahudi ini tidak mau karena ingin menaikkan harga. Kemudian dia mengatakan, saya tidak pernah melakukan akad kepadamu. Maka ketika itu hadirlah Huzaimah bin Thabit. Huzaimah bin Thabit ini ketika Rasulullah SAW bertransaksi dengan Yahudi tersebut, Huzaimah itu nggak hadir. Kemudian mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kemarin kita sudah sepakat, maka Huzaimah mengatakan bahwasanya saya menjadi saksi. Saya menjadi saksi di antara kalian berdua bahwasanya betul kalian ini memiliki akad. Ya. Kemudian orang Yahudi mengatakan, bagaimana engkau bisa menjadi saksi padahal engkau wahai Huzaimah kemarin kamu tidak hadir di sini. Kemudian Huzaimah mengatakan bahwa ini adalah seorang nabi, ini adalah seorang rasul, apapun yang dikatakan pasti benar. Jadi Huzaimah ini yakin bahwasanya apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak mungkin berbohong, tidak mungkin berdusta. Maka dari sinilah kata Huzaimah, kata Rasulullah SAW, Huzaimah ini keluarlah ucapan Rasulullah SAW dan nanti ucapan itu ketika Rasulullah SAW meninggal sudah nggak ada. Itu ucapan itu diingat oleh para sahabat Rasulullah SAW. Huzaimah ini persaksiannya ibarat dua orang. Jadi kalau sesuatu itu harus mencari dua persaksian, dua orang saksi, Huzaimah ini persaksiannya seperti dua orang. Seperti dua orang. Nah, inilah salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Huzaimah. Maka dari kisah ini menunjukkan bahwasanya ada seseorang yang sudah ketika akad tidak melanggar janjinya, kemudian ada seseorang yang menjadi saksi. Ya, karena kita belajar tentang syahid wa masyhud, menggali tentang syahid wa masyhud, maka Huzaimah ini ketika sudah yakin bahwasanya apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu benar adanya, maka itulah dia berani menjadi saksi. Nah, saya mau teruskan masalah tadi. Ketika
setelah Rasulullah SAW meninggal dan Al-Quran ini sudah, para sahabat Rasulullah SAW ini mengumpulkan Al-Quran ini, ingin mengumpulkan Al-Quran ini. Nah, setiap orang itu mengatakan bahwasanya saya di rumah saya ada nih Al-Quran ayat. Ketika mau disusun Al-Quran tersebut mau disatukan, maka banyak para sahabat mengatakan bahwasanya di rumah saya ada, dibawa dikumpulkan. Misalkan tertulis di buku-buku, ditulis di daun, atau tertulis di tulang belulang, maka itu dikumpulkan. Ternyata ada di dalam salah satu surah At-Taubah, kalau nggak salah itu di dalam surat Taubah itu tinggal satu itu yang nggak ada, tinggal satu ayat itu yang tidak ditemukan. Ya, dicari, ternyata Huzaimah, suatu saat Huzaimah datang bahwasanya dia mengatakan ada satu ayat itu yang ada di rumah saya. Tapi pada saat itu persaksian harus ada 2 orang. Setiap orang yang membawa ayat itu harus mendatangkan saksi bahwa ini benar-benar ayat. Harus mendatangkan saksi 2 orang. Dan ternyata Huzaimah ini hanya sendiri dan tidak ada saksi yang lain. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, dulu pernah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya persaksian Huzaimah bin Thabit itu adalah sama seperti 2 orang. Maka dari sinilah ayat yang ada di rumahnya Huzaimah bin Thabit itu diterima oleh para sahabat, sehingga cukuplah atau sempurnalah ayat-ayat yang Al-Quran pada saat itu dikumpulkan. Ummahat fillah rahimakumullah, ini masih banyak ya. Mudah-mudahan ummahat bisa bersabar. Kita lanjut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, qutila ashabul ukhdud. Ummahat, saya hidupkan lampu dulu. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Qutila ashabul ukhdud, binasalah kaum pembuat parit. Nah, pasti kita udah ini nih, udah kebawa dengan kisah tentang sebab turunnya ayat ini, di mana diceritakan bahwasanya tentang kisahnya ashabul ukhdud. Ya, ashabul ukhdud. Ya, mungkin sebagian ummahat sudah pernah baca tentang kisahnya ini ya, tentang ashabul ukhdud. Di mana kisah ashabul ukhdud itu? Satu, ada beberapa kisah tentang ashabul ukhdud. Saya akan ceritakan 4-4-nya ya. Salah satunya adalah pertama tentang kisah ashabul ukhdud, di mana terjadi di Irak di masa raja yang bernama Raja Namrud. Itu raja pertama yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud ini hidup di masa Nabi siapa kira-kira ummahat? Raja Namrud? Musa. Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya, yang dibakar. Ya, nah, betul sekali. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh Namrud, karena banyak sekali berhala-berhala pada saat itu, dan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala tersebut, sehingga membuat Raja Namrud marah dan membuat parit di sekelilingnya, membuat parit. Dan parit itu diisi api. Saya nggak terlalu membahas ya, karena ini hanya ini, nanti ada kisah yang keempat, nanti kita akan jelaskan agak detail sesuai dengan ayat tersebut. Ketika Raja Namrud ini sangat marah, kemudian membuat parit dan diisi api, kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam parit tersebut. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam parit tersebut. Ya. Tidak terlalu detail, itu kisahnya, dan ummahat bisa nanti buka di buku-buku, beli bukunya tentang ashabul ukhdud. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah ashabul ukhdud yang kedua, berarti yang pertama ashabul ukhdud adalah Raja
Raja Namrud, Namrud. yaitu adalah kaum yang pembuat parit. Kemudian yang kedua, kisah yang kedua tentang Ashabul Ukhdud terjadi di Mesir ketika Firaun berkuasa. Ya, Firaun ini bukan nama aslinya ya. Jadi Firaun itu nama nama penguasa, nama raja. Jadi misalkan kalau khalifah biasanya kita panggil khalifah, itu bukan nama aslinya, tapi kekuasaannya. Nah, begitu juga dengan Firaun. Nah, ketika Firaun ini berkuasa dan memiliki istri yang namanya Siti Asia binti Muzahim. Ternyata istrinya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan tukang sisirnya pun, bukan sihir ya, tukang sisirnya pun ikut beriman kepada Masyitoh, beriman kepada apa yang diimani oleh majikannya Siti Asia, yakni bernama Masyitoh. Suatu ketika Masyitoh ini bukan nama aslinya juga ya. Masyitoh itu artinya adalah orang yang menyisirnya. Jadi Masyitoh. Mustun itu artinya sisir. Jadi Masyitoh ini tukang sisirnya Siti Asia ini sedang menyisir rambut anaknya, putrinya. Tiba-tiba sisirnya itu terjatuh. Nah, ketika dia mau mengambilnya, maka Masyitoh ini mengatakan Bismillah. Bismillah. Maka si putrinya Firaun ini mendengar seperti itu, dia kaget. Itu nama apa? Apakah itu nama Tuhan? Ya. Apakah itu maksudmu? Apakah Bismillah itu adalah ayahku? Ternyata Masyitoh mengatakan bukan. Itu adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu. Maka dari sinilah putrinya melapor atau mengadu kepada ayahnya Firaun. Dari situ Firaun sangat marah, kemudian menyiapkan penggorengan yang sangat besar. Kemudian diisi dengan minyak yang banyak. Satu persatu anaknya Masyitoh itu dilempar ke dalam penggorengan tersebut. Tapi tidak membuat goyah imannya Siti Masyitoh. Nah, ternyata pada saat itu ada seorang anak kecil yang masih digendong ibunya, yang masih menyusui, kecil, belum bisa ngomong. Ya. Dia Masyitoh sudah mulai goyah, sudah mulai ragu untuk ketika dia akan dilemparkan masuk ke dalam penggorengan tersebut, dia mulai goyah karena dia melihat anak kecil. Kemudian anak kecil itu mengatakan, jangan ragu. Tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk ngomong ketika berbicara. Kemudian anak kecil yang masih disusui itu langsung ngomong, jangan takut, jangan khawatir, karena engkau berada dalam kebenaran. Dan ini salah satu anak yang selain Nabi Isa, waktu kecilnya itu bisa ngomong ya. Selain Nabi Isa itu anak kecil ini, salah satu anak kecil ini. Maka anak kecil ini berbicara bahwasanya lemparkan saja wahai bunda masuk ke dalam penggorengan tersebut, karena engkau berada di atas kebenaran. Jangan khawatir karena engkau berada di atas kebenaran. Ya. Dari sinilah Masyitoh ini adalah orang yang teguh keimanannya, teguh pendiriannya, teguh tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masuk ke dalam penggorengan tersebut karena keimanannya. Nah, ini adalah kisah yang kedua di mana kisah tentang Ashabul Ukhdud. Kemudian kisah yang ketiga terjadi di Persia. Ada seorang raja yang berzina dengan anaknya sendiri, dengan putrinya sendiri. Qadarullah, ternyata Allah ini menampakkan sesuatu. Ketika dia menzinahi anaknya, ternyata anaknya ini hamil. Karena dia malu, dia seorang raja dan malu karena putrinya hamil, maka pada saat itu kan ini kan belum Rasul SAW belum di ini ya, masih pada saat itu adalah
Kristiani apa namanya itu? Kristen, Nasrani. Ya, Nasrani adalah agama yang paling benar karena sebelum datangnya Islam. Maka pada saat itu raja ini meminta kepada seluruh pendeta untuk menghalalkan pernikahan antar mahram. Saudara. Ya, antar saudara, antar mahram. Akan tapi para rahib, para pendeta tidak mau. Karena pada saat itu pendeta itu masih berpegang teguh pada kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka seluruh pendeta itu tidak membolehkan. Maka dipaksalah para pendeta tersebut oleh raja tersebut. Terus dipaksa, tapi para rahib itu nih nggak mau. Akhirnya raja marah dan membuat parit api, dan semua rahib-rahib yang menolak tadi itu dimasukkan ke dalam parit tersebut yang berisi api ya, dimasukkan ke dalam parit tersebut. Setelah terjadi ini, maka Persia ketika sudah dibunuh semua para pendeta tersebut, maka di Persia itu dilegalkan, dibolehkan menikah dengan mahram karena sudah dicontohkan oleh rajanya. Jadi dibolehkan. Maka ketika Rasulullah SAW suatu ketika itu sampai Rasulullah SAW diutus, kemudian suatu ketika Umar bin Khattab, di zamannya Umar bin Khattab, karena masih ada sisa-sisa kebiasaan itu, maka ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka dia taklukkan Persia ini dan dia mengirim surat ke Persia bahwa ini harus dihentikan. Tidak boleh dilanjutkan, bahwa menikah dengan mahram itu haram. Ya. Maka dari situlah kembali dihentikan. Pernikahan saudara itu dihentikan. Nah, ini adalah kisah Ashabul Ukhdud. Kita tidak terlalu ini ya, cuma garis besarnya saja. Ashabul Ukhdud yang ketiga. Sekarang yang keempat, dan ini akan kita jelaskan secara mendetail karena itu berhubungan dengan ayat yang kita baca hari ini, Qutila Ashabul Ukhdud. Kisah yang keempat tentang seorang raja, dan ini nanti kisah ini berlanjut, ini kan surah Al-Buruj, berlanjut nanti kisahnya itu sampai ke Ashabul Fil. Di surah Al-Fil dulu itu kita sudah bahas. Sekarang kita bahas sebelumnya ya, sebelum kisah Ashabul Fil itu ada Ashabul Ukhdud dulu. Nah, Ashabul Ukhdud ini, kisah ini adalah seorang raja di Yaman, namanya di daerah Najran ya, kalau nggak salah di daerah Najran. Penduduknya semua beragama Nasrani. Semua penduduknya beragama Nasrani, tapi rajanya beragama Yahudi. Dan diberikan nama pada saat itu adalah Dzunnuwas. Jadi kalau Ummahat pernah membaca kisah-kisah sebelum Rasulullah SAW diutus, ini ada salah satunya nih, Dzunnuwas. Masyarakatnya disebut Najran, karena tinggal di daerah Najran. Dzunnuwas ini memiliki tukang sihir, yang tukang sihirnya tidak bisa lepas dari sang raja. Ya. Jadi raja ini kadang-kadang melakukan sesuatu yang aneh-aneh, yang nggak biasa dilakukan oleh manusia pada saat itu, tapi dilakukan oleh raja karena raja ini dibuat aneh-aneh oleh tukang sihirnya. Supaya orang-orang yang pada saat itu yang melihat keanehan dari raja tersebut, orang mengira bahwasanya ini benar-benar Tuhan. Ya, ini benar-benar Tuhan. Maka supaya manusia pada saat itu percaya bahwa kalau Nuas itu adalah Tuhan. Maka setelah tukang sihirnya ini merasa sudah tua, merasa sudah dekat ajalnya, maka dia minta kepada raja, wahai raja, saya merasa bahwasanya ini saya sudah tua. Saya menginginkan seorang yang penerus saya. Jadi tolong raja ini mencari anak muda yang cerdas, yang bisa menggantikan saya, yang bisa meneruskan ilmu saya ini nantinya. Ya, supaya bisa menjadi penjaga raja nanti setelah saya tidak ada. Maka Raja Dzunnuwas ini mencari anak muda, dan
temukanlah seorang anak muda yang cerdas. Taruhlah kita kasih nama Al-Ghulam. Jadi Al-Ghulam ini adalah anak muda ya. Al-Ghulam ini belajar ke tukang sihir. Ya. Tapi ketika dia berangkat ke tukang sihir tersebut, dia melewati sebuah gereja. Jadi antara rumahnya dengan rumah tukang sihir ini, dia berjalan, ternyata dia melewati sebuah gereja. Suatu waktu dia tertarik, ini apa? Akhirnya Al-Ghulam tadi ini, anak muda tadi ini, mampirlah ke sebuah gereja itu. Nah, karena dia tertarik, karena dia bertemu dengan seorang pendeta di dalamnya, kemudian dia bertanya apa pelajaran apa yang harus saya ambil di sini. Kemudian diajarilah tentang tauhid, tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak muda ini tertarik. Jadi setiap hari ketika mau berangkat ke tukang sihir tersebut, dia mampir dulu ke pendeta tadi, ke gereja tadi. Suatu waktu anak muda ini telat sampai di tempat tukang sihir. Tukang sihirnya bertanya, kenapa kamu telat? Padahal kemarin-kemarin kamu nggak pernah telat. Nah, kok akhir-akhir ini kamu telat? Ya, kemudian dia mengambil alasan. Kemudian setelah besoknya dia mengadukan masalah itu kepada pendetanya, ya, kepada pendeta tadi. Kemudian pendeta mengatakan, kalau kamu ditanya oleh tukang sihir tadi, kamu bilang bahwasanya saya ada sesuatu yang saya kerjakan di rumah dengan orang tua, dengan keluarga saya, sehingga membuat saya telat datang sini. Ternyata besoknya, karena dia sudah diterima alasannya itu, ternyata besoknya karena kelamaan di tempat rahibnya, bukan rahib, tempat tukang sihirnya, ternyata tukang sihirnya itu mengajak makan, akhirnya telatlah sampai ke rumahnya. Orang tuanya marah, kenapa kamu telat? Kemudian dia menceritakan lagi kepada rahibnya tadi, pada pendetanya. Kemudian pendetanya mengatakan, kalau orang tua kamu bertanya tentang kamu, kenapa kamu telat, kamu bilang bahwasanya saya lama di tempat tukang sihir. Seperti itulah, sehingga suatu ketika raja, ya ini kan Raja Dzunnuwas tadi ini, Raja Dzunnuwas ini memiliki sahabat, memiliki teman dekat. Ternyata teman dekatnya ini seorang buta. Afwan Ummahat, ini udah 5:30 ya. Kita lanjutkan apa gimana Ummahat, karena masih panjang. Ceritanya masih panjang. Ustazah sibuk nggak Ustazah? Enggak Ya sih. udah, nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Sahabat-sahabat semua gimana? Lanjut apa gimana saja? Sahabat-sahabat semua? Lanjut. Nggak apa-apa. Lanjut Lanjut ya. aja sudah. Ya. kayaknya. Karena kalau saya terburu-buru nanti Ummahat nggak sampai ilmunya di situ. Karena kan kita membahas tentang ayat yang keempat ini. Iya. Oh iya. Ternyata setelah sampai di tempat tersebut, maka suatu ketika raja ini memiliki teman dan temannya ini buta. Kemudian raja mengatakan bahwa akan dicarikan seorang yang bisa menyembuhkan. Qadarullah, ternyata anak muda ini setelah belajar lama dengan pendeta tersebut, sebentar. Ya, suatu ketika anak ini mau berangkat ke tempat tukang sihirnya. Di tengah jalan dia melihat ada binatang buas. Dari sinilah anak muda ini, Al-Ghulam tadi ini, ingin melihat ilmu yang mana yang paling benar. Apakah ilmu dari tukang sihir ataukah ilmu dari rahibnya tadi. Sehingga begitu ketemu dengan binatang buas tersebut, dia mengambil batu kecil, mengambil kerikil, kemudian dia membaca Bismillah. Kemudian dia lempar binatang buas tersebut, ternyata binatang tersebut itu mati. Dan dari sinilah anak muda tadi itu yakin bahwasanya apa yang dia pelajari selama ini dari pendeta tersebut, inilah yang benar. Nah, inilah yang benar. Kemudian suatu ketika pendetanya mengatakan, saya ini sudah tua.
Aku yakin ketika dia menceritakan hal tersebut, anak muda tadi, pendetanya mengatakan bahwa aku yakin bahwa ilmumu ini lebih tinggi daripada ilmu saya. Kamu anak muda sudah mempraktekkan apa yang saya ajarkan kepadamu, maka engkau akan menjadi penerus saya. Nah, dari situlah diberikan perintah oleh rahibnya untuk menjadi dai. Dan dari sinilah kata dainya rahibnya mengatakan bahwasanya engkau memiliki kepintaran, engkau memiliki kecerdasan, engkau memiliki keimanan yang kuat, maka disinilah tugas kamu adalah menyampaikan kepada orang lain. Sampaikanlah ilmumu kepada orang lain. Pergilah dan sebarkanlah ilmu tersebut. Nah, mulailah berdakwah anak muda ini dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia karomah. Diberikanlah anak muda ini mampu mengobati semua penyakit. Semua penyakit, bahkan dia mampu menyembuhkan orang yang buta. Nah, dari situ tadi ketika raja memiliki teman dekat yang buta, maka dia manggil anak muda ini, tapi raja ini tidak tahu bahwa anak muda yang tadinya ini diajari oleh rahib tersebut. Maka disediakanlah hadiah yang sangat banyak jika dia mampu menyembuhkan temannya tadi, teman raja tersebut. Ketika dia bertemu dengan orang yang buta tadi, kemudian dia mengatakan bahwasanya ada syaratnya. Jika kamu betul-betul ingin sembuh dari kebutaanmu ini, maka ada syaratnya. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu harus beriman kepadanya. Maka dia menyetujuinya. Tidak masalah, yang penting saya sembuh dari buta saya ini. Kemudian anak muda ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disembuhkan dan mulailah diberikan ramuan. Ternyata benar, tidak lama kemudian ya sembuh butanya. Suatu ketika orang yang disembuhkan tadi ini, teman Dzunnuas ini, bertemu dengan Dzunnuas, raja Yahudi tadi, ya. Kemudian Dzunnuas ini kaget, wah kamu sudah sembuh, ya. Siapa yang menyembuhkanmu? Kemudian dia mengatakan bahwasanya seorang anak muda yang menyembuhkanku. Kemudian kalau begitu pertemukan saya dengannya. Ya, ketika dipertemukan, ternyata dia mengatakan bahwasanya syaratnya adalah beriman kepada Rabbnya Al-Ghulam. Jadi kalau saya sembuh ini karena saya beriman kepada Rabbnya Al-Ghulam, itu adalah syaratnya. Nah, dari sinilah Dzunnuas ini sangat marah. Maka dia menyuruh tangkap. Kalau kamu tidak mau diberikan ini dulu pilihan, kalau kamu tidak mau murtad, maka aku akan menyiksamu. Maka ternyata dia tidak mau murtad. Maka disiksalah yang temannya tadi ini, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, kemudian disiksa. Di dalam penjara ketika disiksa, dia tidak tahan dengan penyiksaan tersebut, kemudian dia beberkan siapa sebenarnya yang anak muda tadi. Nah, anak muda tadi di sinilah dia mengatakan bahwasanya anak muda yang mengatakan kepada saya bahwa beriman kepada Allah, kemudian disembuhkan. Maka ketika dicari anak muda tersebut, ditangkap pula anak muda tersebut, kemudian disiksa seperti orang buta tadi. Sampai di dalam penjara, anak muda ini juga membeberkan siapa gurunya yang sebenarnya. Dicari pula gurunya tersebut, pendetanya tersebut tadi. Ditangkap pula, kemudian disiksa bersama dengan anak muda tersebut. Kemudian anak muda orang tadi ini dibunuhlah oleh raja tersebut, Raja Dzunnuas, guru, dan karena tidak mau kembali murtad, kemudian dia memilih untuk dibunuh, ya dibunuhlah oleh raja. Dibunuh oleh raja. Dan anak muda ini, ya, apa yang dikatakan oleh anak muda tersebut, saya tidak mau dibunuh. Ya. Bentar, saya minum dulu, Mat.
Afwan. Jadi ketika dibunuh tadi ini diberikan pilihan oleh raja, ya yang tadi yang teman dekatnya dengan pendetanya tadi diberikan pilihan raja, kalau kamu ingin murtad maka saya bebaskan kamu sekarang ini, tapi kalau kamu tidak murtad maka saya akan bunuh. Ternyata dia memilih untuk tetap pada keimanannya, sehingga dia digergaji dari kepalanya tembus terbelah dua, tembus ke bawah terbelah dua. Itulah yang dilakukan oleh raja kepada temannya tadi. Disaksikan oleh Al-Ghulam dengan gurunya. Kemudian gurunya tadi diberikan pilihan lagi, ternyata gurunya mengatakan tidak, tetap dalam keimanan saya. Maka digergaji lagi dari kepala sampai terbelah dua. Anak muda ini tidak mau mengikuti hal tersebut. Tidak mau. Akhirnya dia mengatakan, saya nggak mau dibunuh seperti ini. Ya. Maka dibawalah dia ke sebuah bukit tinggi yang ada di Najran, bukit yang paling tinggi. Begitu sampai di atas, kata Dzun Nu'as ini mengatakan kepada tentaranya, kalau sudah sampai ke atas, jatuhkan dia ke bawah, ke jurang. Ya. Kemudian kalian pulang. Ternyata di tengah jalan, ketika dibawa ke sana, ternyata di tengah jalan anak muda ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma kfinihim masyita. Ya Allah, lindungilah aku, cukupkanlah aku, terserah bagaimana caranya. Itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanapun caranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi. Ternyata diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah jalan menuju ke bukit tersebut terjadi gempa. Semua bala tentara Dzun Nu'as itu meninggal, kecuali dia sendiri. Maka anak muda ini kembali kepada Dzun Nu'as. Karena walaupun dia kemanapun, pasti dicari Dzun Nu'as. Jadi dia walaupun dia bersembunyi tetap dicari, maka dia menghadap kepada Dzun Nu'as saat itu. Kemudian Dzun Nu'as mengatakan, kok bisa kamu hidup? Kemudian dia menceritakan bahwa kejadian seperti ini. Maka dia menangkap lagi anak muda tersebut, kemudian dibawa ke laut. Dia mengatakan kepada bala tentaranya bahwa dia ke laut. Nanti kalau sudah sampai di laut, di tengah laut, ceburkan dia di lautan. Kemudian tinggalkan dia, ya, supaya dimakan oleh ikan-ikan. Ternyata sampai di tengah laut, ya, di tengah laut dia sudah mulai berdoa. Di perjalanan itu dia mulai, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, cukupkan saya, lindungi saya, bagaimanapun caranya menurut Engkau ya Allah. Akhirnya di tengah lautan datang ombak besar, sehingga menyeret seluruh bala tentaranya, ya, bala tentara Dzun Nu'as tadi. Kemudian semuanya meninggal kecuali anak muda tersebut. Kenapa anak muda ini tidak meninggal? Karena Allah Subhanahu Wa Taala belum berkehendak. Ya. Maka kembalilah anak muda ini menghadap kepada raja tersebut. Kemudian raja tersebut kaget lagi, kok belum mati-mati ya. Ya. Kemudian anak muda ini mengatakan, upaya apapun yang engkau lakukan wahai raja, pasti selalu gagal. Ya, pasti selalu gagal. Maka anak muda ini mengatakan bahwa saya ingin kematian saya yang terbaik. Ya, dia mengatakan kepada rajanya bahwasanya apapun yang kamu lakukan, kalau belum kehendak Allah, maka engkau tidak akan bisa membuat saya mati. Maka saya menginginkan kematian saya yang terbaik. Kumpulkan seluruh orang yang ada di Najran ini, kumpulkan di tengah lapangan, ya. Kemudian baru bunuh saya, ya. Kemudian raja mengatakan bagaimana caranya? Maka anak muda ini mengatakan kumpulkan manusia. Jadi ada 20.000, kurang lebih 20.000 di kota Najran. Kemudian pada saat itu dan diundang menyaksikan anak muda tersebut dibunuh di tiang gantungan. Kemudian anak muda ini memberikan satu anak panah kepada pemanahnya Dzun Nu'as, dan dia mengatakan bahwasanya ketika nanti engkau ingin membunuhku, makalah bacalah Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Rabbnya, Tuhannya anak muda tersebut. Maka ketika dilepaskan busurnya, kemudian membaca Bismillahirrabbilghulam,
maka semua manusia pada saat itu, anak muda itu meninggal, dan semua manusia menyaksikan pada saat itu mengatakan, amanna bi rabbil gulam. Kami beriman kepada Robnya al-gulam, kepada Robnya anak muda tersebut. Karena memang pada saat itu semuanya beragama Nasrani, beragama Kristen, ya. Dan hanya rajanya saja yang beragama Yahudi. Maka apa yang terjadi pada saat itu? Ternyata rajanya semakin stres. Rajanya semakin stres. Yang tadinya hanya 3 orang, temannya, kemudian rahib, kemudian anak muda tersebut, yang menjadikan dia stres. Sekarang yang menjadikan stres itu 20.000 orang ini yang sudah masuk Islam, yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu raja ini menutup gerbangnya, ditutup semuanya, kemudian dibuatkan parit sekeliling, dia dibuatkan parit, kemudian parit ini diisi dengan api, kemudian satu persatu dilemparkan masuk ke dalam api tersebut dengan syarat bahwa mereka memang tetap teguh dalam pendiriannya. Ya, jadi sebelum dilemparkan itu ditanya dulu, apakah engkau memilih hidup atau memilih masuk ke dalam parit tersebut. Akhirnya satu persatu dilemparkan. Dan dari sinilah ada seorang anak muda, anak kecil, anak yang masih disusui sama seperti tadi. Ketika orang tuanya mau dilemparkan, orang tuanya ragu, ya, orang tuanya, ibunya ragu untuk masuk ke dalam parit tersebut. Kemudian anak kecil tadi mengatakan, wahai bunda, jangan engkau ragu, karena engkau berada di dalam kebenaran. Maka ibunya pun dilemparkan masuk ke dalam parit tersebut. Jadi itu orang yang terakhir. Orang yang terakhir mati itu adalah ibunya anak kecil ini. Maka terakhir itu ada satu orang yang luput dari pembunuhan tersebut. Ya, ada satu orang, dan orang ini lari ke Syam. Orang ini lari ke Syam. Ternyata ketika dia di Syam, ya, karena di Najran ini adalah kerajaan kecil, di Syam itu adalah kerajaan yang sangat besar, dan di sanalah di negeri Syam itu dia bertemu dengan rajanya, kemudian menceritakan semua yang terjadi di Najran. Dia menceritakan bahwasanya di sana habis kaum Nasrani dibunuh oleh raja yang beragama Yahudi. Dan raja di Syam ini adalah beragama Nasrani, dan dia sangat marah sehingga dia mengutus Raja Romawi ini mengirim surat ke Ethiopia. Ya, di Ethiopia itu Raja Najasyi, bukan Raja Najasyi ini, bukan Raja Najasyi yang disebutkan dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW, itu bukan, sebelumnya. Jadi Raja Najasyi ini dia mengirim surat kepada Raja Najasyi untuk menghancurkan kerajaan yang ada di Najran tadi, di Yaman tadi. Maka Raja Najasyi ini mengutus dua orang yang bernama jenderal ini bernama Abraha, dan kalau saya nggak salah namanya Arub, ya. Riyad. Maka dikirimlah dikirimlah beberapa pasukan, dan dipimpin oleh 2 jenderal tersebut. Jadi Abraha itu bukanlah seorang raja, melainkan dia seorang jenderal. Sampai di sana, maka dibunuhlah Raja Dzun-Nu'as tadi. Ketika dibunuh, ternyata Riyad ini menjadi pengganti Dzun-Nu'as tadi. Dia menjadi berkuasa. Nah, disinilah timbul lagi iri. Raja Abraha iri kepada Riyad tadi. Kok dia bisa menjadi raja sementara saya enggak, padahal kami berdua sama-sama memimpin pasukan. Nah, nanti disinilah juga terjadi pembunuhan, dibunuh lagi, dan nanti ini Abraha ini sampai nanti suatu saat dialah yang menjadi penyebab terjadinya Ashabul Fil, ya, Raja Abraha ini, ya. Jadi Abraha ini walaupun dipanggil seorang raja, karena dia memang menjadi raja menggantikan temannya, ya, karena
dirinya tadi itu dia membunuh temannya, maka dia dibunuh. Maka dia membunuh temannya. Ummahat fillah rahimakumullah, inilah sebab turunnya tentang qutila ashabul ukhdud yang diceritakan di dalam surah Al-Buruj ini, yakni seorang pemuda yang betul-betul berpegang teguh pada keimanannya sehingga menjadikan penyebab dia masuk 20.000 orang dari Yaman atau Najran itu masuk ke dalam Islam. Ini salah satu cerita dari Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud, yaitu api yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka di atasnya sedang duduk-duduk. Ketika manusia itu dilemparkan satu persatu, Raja Najran ini, ya tadi Dzunnu'as tadi ini, itu duduk-duduk menyaksikan. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya itu tafsirannya adalah dia menyaksikan dari atas, duduk di atas singgasananya, menyaksikan orang-orang dalam keadaan tertawa bersama dengan jenderal-jenderalnya. Ya. Hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syukur. Dan mereka atas menyaksikan mayaf aluna, apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman, syuhud, mereka menyaksikan. Jadi Raja Najd tadi ini menyaksikan apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan oleh pembesar-pembesarnya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka menyiksa di antara mereka kecuali bahwa mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Di sini sebenarnya saya ingin menjelaskan tentang kata Al-Aziz dengan Al-Hamid, tapi insya Allah nanti pertemuan berikutnya karena akan menghabiskan waktunya sudah sangat mepet dengan mantik. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Mana Allah Subhanahu wa taala pemilik kerajaan langit dan bumi, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu maha menyaksikan. Apapun yang dilakukan oleh manusia di dalam bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Innal ladzina fatarul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang membunuh dan menyiksa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab neraka jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Dari sini kita lihat di ayat ini, perhatikan ummahat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum mukmin laki-laki maupun perempuan, ada kata setelahnya malam yatubu, kemudian dia tidak bertobat. Artinya sekejam apapun Dzunnu'as, seburuk apapun dia menyiksa seluruh orang yang beriman, masih diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau bertobat atau melanjutkan kezalimannya. Kalau seandainya pun dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat apa yang dia lakukan, maka dia akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, rasa Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi seburuk apapun dia masih diberikan peluang untuk bertobat. Malam yatubu, artinya kalau dia mau bertobat diterima, kalau dia tidak mau bertobat maka dia akan disiksa. Malam yatubu, kemudian tidak bertobat, maka baginya adalah azab neraka jahanam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya saya akan masih menjelaskan sedikit ini yang belum saya jelaskan hari ini. Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga waktunya ya ummahat, karena kita sudah terlampau lama ya. Kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah saja. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Izin ya. Selamat beristirahat sahabat semua. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakillahu khairan. khairan Ustazah. Mau dimakan tinggal ngomong aja. Kapan mau dimakan ngomong aja. Izin end meeting ya sahabat semua ya. Ya.